Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pada pagi hari ini adalah hari Kamis ya, dimana malam tadi hari Rabu malam Kamis saya mengisi pengajian rutin yaitu kajian tasawuf di rumah Pak Charlie. Nah, berakhir jam 3 malam. Sampai di rumah jam 3 lewat 15 menit. Dalam kemudian setengah 4 bersahur dan belum tidur sampai sekarang. Nah, sekarang baru pulang dari masjid sholat subuh. Nah, oleh karena itu, sebelum saya beristirahat, saya memanfaatkan ini untuk menyampaikan atau untuk memberikan sebuah jawaban kepada salah seorang saudara kita dari Abu Fikri Lovers. Beliau tuh bertanya begini, Pak Abu, dalam uraian Pak Abu beberapa waktu yang lalu ada sesuatu yang menggelitik. Apa itu? Kata beliau, Pak Abu pernah mengatakan bahwa di hadapan Allah itu baik dan buruk itu tidak ada bedanya. Kalau ada berbeda, itu dalam pandangan kita manusia, dalam pandangan kita sebagai hamba. Nah, jadi kami masih bingung dengan persoalan seperti ini. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, karena saya sering mengikuti acaranya YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, saya melihat ada sebuah peristiwa, dan peristiwa itu cocok untuk saya tampilkan sebagai percontohan secara realitas, real adanya terjadi di negeri kita Indonesia. Nah, semoga kejadian ini dapat menjadi jawaban bagi saudaraku yang bertanya tadi. Oke, mari kita ikuti videonya Kang Deddy berikut ini. Ibu nggak akan nyabut? Ya. Ya sudah kalau itu. Ya udah sanggup kelakuan ibu gitu. Oh, karena kalau dinyabut nanti ini lagi ya. Dan ibunya trauma. Dan saya tidak bisa menjamin dia bakalan baik gitu. Oh, dan ibunya trauma. Pertanyaannya pasti mengalami hukuman. Misalnya pidana penjaranya 1 tahun atau 2 tahun, dia pasti keluar dong. Ibu gimana nanti setelah dia keluar? Ya, mudah-mudahan dia lebih baik. Mudah-mudahan dia menyadari. Ya, menyadari kesalahannya tidak berbuat lagi. Atau nggak kembali dia jadi dendam? Bisa jadi dia dendam. Artinya kan kita harus mempertimbangkan itu, gitu loh. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Setidaknya jadi mikir gua kalau nggak masuk ke sini akan bisa baik, nggak akan bisa baik. Oh gitu. Kalau misalkan dia terus di luar mungkin bakal lebih parah. Kalau masuk LP, kan penjara, diponis, pasti suka ditengok. Ibu mau nengok berarti? Enggak. Nggak akan nengok. 2 tahun misalnya di penjara, nggak akan nengok. Biar dia bisa baik. Karena hati ibunya sudah terluka. Gitu. Tapi anak yang bersifat durhaka pada ibu, itu konsekuensinya panjang loh, Bu. hukuman badan
bisa dijalani. Tapi hukuman jiwa berat loh Bu, orang yang berdosa sama orang tua. Ada aja hidupnya itu masalahnya. Setuju. Selama ibu nggak memaafkan, anak ibu nanti akan banyak mendapat masalah. Pengalaman saya, teman saya seperti itu, Pak. Iya. Sakit nggak sembuh-sembuh, Pak. Akhirnya dia datang ke kiai, ini cerita aja ya, datang ke kiai. Pak, saya minta berobat. Nggak bisa, kamu pulang aja, saya nggak bisa ngobatin, kata kiai itu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu masih ada nggak? Sudah meninggal semua, pulang. Kamu bersihin kuburan nih Bapak Ibu, kamu minta maaf sama kamu. Setelah itu nggak dengan waktu sembuh. Jadi itu doa orang tua tadi yang memaafkan tadi Pak ya. Ya itu konsekuensinya hidupnya itu apesnya ada aja. Kalau saya mau anak maafin aja. Kalau secara hati memaafkan, tetapi secara proses hukum terberlanjut, itu yang dimaksud. Gitu loh Bu. Artinya bahwa di ibunya nggak boleh ada dendam. Ya. Kalau hukum, setiap orang harus menjalani perbuatan yang dia lakukan. Hukum berjalan, tapi hati ibunya, ya konsekuensi ibu punya anak satu-satunya, ini akibat yang akan dialami. Ya, atas perbuatan. Atas perbuatannya. Artinya gini loh, kalau ibunya tidak memaafkan, dia hidupnya nggak akan punya apapun dan punya keberkahan. Maafkan. Kalau ibunya hatinya memaafkan. Walaupun proses hukumnya tetap berjalan. Jalan tapi proses itu. Keseharian ibu dapat berapa kuli bikin kue? 20.000 dapat uang, 20.000 ya buat kasih makanan, bentuk makanan. Oh, 40.000 dapat. Iya. Kecil banget tuh. 20.000 ibu dapat uang. Iya. 20.000 dalam bentuk makanan. Bentuk makanannya apa ibu biasanya? Kayak misalkan nasi liwet Oh, nasi. kotak gitu, sama ayam katsu. Ada nasi sama ayam. Nasi sama ayam. Itu yang didapat oleh ibu dengan untuk menghidupi diri ibu. Sama bapak. Ya. Oh, Saya sudah nganggur Pak. udah nganggur, nggak dapat pensiunan. Saya kan swasta namanya. Oh, swasta nggak Dulu dapat buat usaha. Jadi 20.000 itu untuk makan berempat sama anak ibu. Iya. Karena anak ibu ikut makan. Iya. Orang tua perempuan kan Perempuan. dari Garut, lagi di Garut, jadi bertiga. Aku Oh, sama ibunya di Garut, neneknya. Kadang-kadang dagang sana. Lagi di Garut. Dari Garut. Tapi tidak pisah sama bapak. Enggak bisa, cuma pindah tempat aja. Cuman pindah tempatnya di Garut, bapak sama ibu. Iya. Oh, Bapak sama saya. jadi ibu mengabdi pada bapak, memberikan Ya, makan ada melalui saya jaga. melalui ibu kerja. Tapi ibu disakitin sama anak ibu. Iya. Ibu cobaannya luar biasa. Ada pengabdian, ada pengingkaran. Sekarang nggak kerja dong? Enggak, Udah berapa hari? dari hari Sabtu. Dari hari Sabtu nggak kerja. Karena dicariin wartawan terus. Oh ya, udah ibu sini aja. Sebenarnya hari ini udah jadi sama Pak Tri, Pak. Tadi tuh Patrinya telepon saya. Nah, gitu ya. Udah Patri telepon saya, Pak Didi itu kemarin saya mau ketemu katanya, tapi ininya apa namanya ibunya masih trauma, Ya. belum bisa katanya. Pak Didi udah duluan ngundang. Saya bilang iya, saya kalau menyangkut ibu suka cepet. Subuh saya telepon, saya bilang ketemu, tadinya saya mau ke sana Bu, tapi tangan saya bengkak. Ya. Ya udahlah, ketemu di sini aja. Nanti sore saya anterin. Ibu mau ketemu Pak Wali Kota? Enggak. Mau ketemu enggak? Mau ketemu nanti sore saya anterin ke Wali Kota.
Iya. Ya udah nanti saya Janjinya- istirahat dulu di sini. Janji jam 9 tadi Mm-mm. ke rumah Pak Wali Kotanya. Cuman keburu ke sini. Ya pentingan kesini lah, yang di rumah jauh-jauh ke rumah kok. Oh iya, nanti sore lah saya anterin. Ibu di sini dulu, di sini makan. Maaf, ntar sore juga mungkin mau ke Polsek, Polres ya, Polsek ya. Taruh tanganin. Udah nanti sore dianterin sama staf saya ke Polres dulu. Rumahnya udah itu rumah bareng sama bapak satu rumah. Satu rumah. Oh satu Dari rumah. dulu Tapi satu rumah udah rumah pribadi. Sudah rumah berarti. Kalau Cuma di mana tuh sih rumahnya? Di Bekasi. Bekasinya mana? Masih Jaya Pak itu, irigasi lama. Irigasi lama. Tapi bukan di bantaran sungai bukan. Memang pinggir sungai sih Pak, pinggir sungai. Tapi bukan bantaran sungai. Sungai kali itu Pak. Kali. Cuma rumah itu sedang di plester Pak. Oh rumahnya lagi dibangun. Bukan dibangun di plester, Lagi. diagunkan ke bank kemarin. Di plester tuh di plat. Iya. Karena ibu punya utang bank. Waktu itu Saya. anak saya perlu usaha, Mm-mm. usahanya itu Bangkrut. bangkrut. Heeh. Pas Covid itu kan semua berhenti Pak. Heeh. Nah dari mulai itu nggak bisa ngangsur lagi. Oh akhirnya mau disita. Sekarang sedang dijual tapi mungkin nunggu waktu atau apa. Oh jadi rumah ibu sama rumah bapak itu sudah rumah sitaan. Ya, Hutang ke banknya berapa? kalau nggak salah sama bunga sekarang 350 jutaan. 350 juta rumahnya. Gini aja Pak. Nanti kalau ada lelang bank, banknya saya bayarin. Itu sudah dilelang tulisannya. Nggak artinya nanti di Om nanti udah dilelang, nanti saya ikut lelang, Ya. ya kan saya bayarin, Ya. gitu kan. Kemudian rumah itu jadi milik saya, ibu sama bapak boleh tinggal sampai kapanpun. So, Masya Allah. Nanti Om pulang ke Bekasi langsung ya, dicek bank mana ya? Siap. BNI Pak itu. BNI ya. Atas nama siapa pinjamannya? Atas nama kalau apa surat tanah atas nama istri saya. Enggak, yang pinjam ke banknya siapa? Anak saya Maulana Petakin. Maulana Mutakin. Nanti saya BNI saya cek, mulai saya sekarang siang ini juga saya cek. Nanti datanya dikasihin ya. Dikasihin. Ya enggak, data yang punya rumah kan ada data atas nama sertifikatnya atas nama siapa? Ya. Data. Bisa juga. Data pinjam BNI mana Pak? Di kota sekarang itu. BNI kota. Nanti saya hubungi kepala BNI-nya sekarang. Dulu di mana di Kebayoran. Tapi belum ada yang beli ya, rumahnya belum ya. Berapa kali datang tuh nggak cocok karena kan banjir kemarin sini. Pak. Oke, nggak apa-apa kalau saya sih mau banjir. Tapi kan sekarang sudah pengerukannya jalan kan, sungainya. Sudah jalan. Sudah jalan. Udah nanti saya rumahnya saya beli. Saya beli, tapi bapak dan ibu boleh tinggal sampai kapanpun di situ. Ya. Mungkin kalau ini bisa diskon kali ini. Ya udahlah, penting bapak ibu bisa tinggal di situ sampai kapanpun. Silahkan aja pakai. Saya kan nggak perlu. Ya. Masya Allah, terima kasih. Iya. Setiap peristiwa ada hikmah. Ibunya sabar. Ternyata kan di balik peristiwa itu ada hikmah. Ya Bu ya. Tanpa harus membenarkan tindakan yang dilakukan oleh anak ibu dan bapak lagi diantar ke saya untuk agar masalah rumahnya selesai. Ya Allah. Hidup itu kadang Logika ya Pak. hidup nggak bisa masuk logika. Hidup tuh kadang aneh. Malah hikmah peristiwa harusnya ibu terusir dari rumah dan nggak punya rumah sama sekali sama bapak menjelang usia tua, malah pengantarnya adalah anak ibu yang menganiaya. Makanya di mata kehidupan itu tidak ada yang salah, walaupun salah gitu loh, walaupun salah itu tindakan salah, tapi di mata kehidupan itu ada yang disebut dengan hikmah. Bisa mengatakan kebaikan. Iya, maka salah benar itu kadang menurut ilmu hidup tuh nggak ada. Yang ada itu adalah hikmah bagi mereka yang bisa meraih hikmah dalam setiap peristiwa. Iya Bu ya. Mungkin nggak ibu ketemu saya kalau tidak ada peristiwa itu? Iya, nggak mungkin. Mungkin nggak Ya, saya beresin mungkin. rumah ibu masalahnya? Ya akan mungkin Pak.
Boleh kan saya mohon maafkan anak ini? Ya, terus itu harus di apa namanya, tidak perlu proses hukum atau Oh gimana? ya itu enggak. Udah, saya udah nggak sanggup kalau masih Udah proses aja. proses. Itu mah terserah ya. Jalanin aja dulu. Nanti di perjalanan kita lihat. Kalau misalnya begitu lagi, Iya, di perjalanan kita lihat. Lihat. Gitu loh. Kita lihat hati kita seperti apa. Ya, pasti berubah lah insya Allah. Ya. Ya, mudah-mudahan dia berubah. Ibu, untuk kan ibu nggak buat ongkos ke sana kemari, di sana di 10 juta dari saya. Ya. Masya Allah. Ya ibu ke sana kemari kan, nggak kerja, harus ke sana kemari. Jangan, udah ibu dia. Udah sama-sama. Udah. Kesana kemari kan buat makan sama bapak. Kan kesana kemari, diperiksa, pulang, ibu nggak kerja, trauma berapa hari. Ya ini pun masih pusing kita mau. Masih pusing. Ibu sudah berobat? Ayo udah. Oke. Ibu nanti Tapi udah kemarin udah. CT scan udah? Ayo udah, nanti ada dokter di sini. Ya. Nanti ibu saya bawa di kepalanya di CT scan dulu ya, takut ada apa-apa. Ya. Gitu. Di kepalanya di CT scan dulu, takut ada apa-apa, sehingga nanti ibu dari sini istirahat, makan. Di sini kan agak luas, ibu bisa jalan-jalan. Nah kemudian nanti ibu dibawa ke rumah sakit dulu di CT scan. Nanti putusan CT scan-nya seperti apa, nanti kemudian diantar ke Polres. Nanti nemuin nih Pak Wali Kota. Ya, alhamdulillah. Semua ada hikmahnya. Sama-sama. Sama-sama Bu. Sama-sama. Nanti ibu sehat. Nah, itu dia videonya. Jelas bukan? Seorang ibu dipukuli, digebuki oleh anak kandungnya. Peristiwa itulah sesuatu yang sangat menyakitkan. Melahirkannya sudah susah. Membesarkannya sudah susah. Menjaganya sudah susah. Mengurusnya sudah susah. Setelah dewasa, itu yang dibuatnya terhadap ibunya. Jangankan memberikan manfaat, memberikan pertolongan, malah menyakiti ibunya. Sampai kepala itu geger, sakit. Dan masyarakat sekitar itu nyaris mengamuk dia. Nyaris menyerang anak itu. Bahkan netizen heboh, mencaci, mencerca, mengatakan anak durhaka. Artinya, kejadian itu sangat menyakitkan bagi seorang ibu. Dan pekerjaan anak itu sangat salah. Sangat salah. Nah, dari video Kang Deddy tadi kita bisa melihat betapa ada kebaikan dalam bentuk keburukan. Itulah yang terjadi pada ibu tadi dalam YouTube-nya Kang Deddy. Nah, itu harus kita pahami itu. Sebaliknya ada keburukan dalam bentuk kebaikan. Contoh, seorang anggota dewan, maksudnya calon, atau seorang calon pemimpin daerah. Nah, itu mendatangi masyarakat. Selama ini tidak pernah bersilaturahmi. Selama ini tidak pernah akrab, bahkan belum kenal sama sekali. Nah, tiba-tiba dia datang, ujuk-ujuk, mengetok pintu, ingin silaturahmi, ingin bertemu kita. Ramah, baik. Dan dia menyampaikan hasratnya kepada kita. Apa dia bilang? Izin Bapak, perkenalkan nama saya si A, si B, si C misalnya. Nah, ingin mencalon jadi anggota dewan di kota ini. Mohon doa restunya Pak. Mohon dukungannya. Nah, ini bingkisan. Sekedar bingkisan, mudah-mudahan bermanfaat. Isinya adalah sarung, baju koko, sal. Ada sedikit pemberian dalam amplop. Mohon Bapak terima. Nah, ini perbuatannya sudah baik dan benar. Pertama, bersilaturahmi. Kedua, bersedekah. Ini baik dan benar.
Tidak ada salahnya. Tetapi sedikit janggal karena kejadian itu terjadi seketika yang bersangkutan berharap agar dia didukung, agar dia dipilih. Mestinya kebaikan itu sudah berjalan lama dan sering. Tetapi ini tidak. Hanya di momen itu saja. Nah, inilah yang disebut dengan keburukan dalam bentuk kebaikan. Sedangkan kisah Kang Deddy tadi, kebaikan dalam bentuk keburukan. Nah, disinilah saya katakan bahwa di hadapan Allah itu baik dan buruk tidak ada bedanya. Tetapi di hadapan kita jelas ada bedanya. Kenapa? Karena kita memandang dengan mata hamba, dengan mata sebagai makhluk Tuhan. Tapi tidak ada salahnya jika kita melahirkan kebijakan dalam keilmuan, dalam pemikiran dan perasaan bahwa benarlah Allah itu, bahwa baik dan buruk itu sama dalam pandangan Allah. Semoga kita dapat memahami itu juga sama dalam pandangan kita. Efeknya apa? Kita akan sabar, kita akan tabah, kita akan memaklumi bahwa segala sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang buruk, pasti ada hikmahnya. Nah, hikmah itulah kebaikan. Kebaikan yang muncul daripada keburukan. Begitu. Nah, jadi itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah beberapa waktu lagi, beberapa saat lagi, kita akan mencari cuplikannya video Kang Deddy, di mana menurut pandangan saya beliau adalah hamba Allah yang dimunculkan, insya Allah, sebagai calon pemimpin bangsa. Kita insya Allah mendukung beliau. Karena sepak terjang beliau bukan hanya diakui oleh orang Jawa Barat, tetapi diakui oleh orang Indonesia secara nasional, bahkan luar negeri. Makanya saya tertarik seketika Allah mempertontonkan kebaikannya melalui Deddy Mulyadi. Saya tertarik untuk selalu menonton video-video beliau, YouTube beliau. Dan sekarang kita mencoba untuk mengambil cuplikannya, kita bawa dalam bentuk dakwah Islam. Semoga Kang Deddy sehat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan merelakan YouTube beliau saya bawa sebagai penambah data dan fakta dari apa yang saya ceritakan untuk kaum dan umat di Indonesia ini khususnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.